97 FM. 97 FM. Mesuji Radio. Ikuti dan saksikan program kami Talkshow bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji setiap minggunya hanya di 97 FM Mesuji Radio. Tujuh FM. 97 FM. Mesuji Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Sobat 7 FM Mesuji Radio dan tentunya masih ditemani dengan Melinda. Tapi kali ini Sobat Mesuji tentunya Melinda nggak sendirian. Ya biasanya Melinda siaran sendirian jam-jam segini. Kali ini tentunya ada yang berbeda karena kita sudah kedatangan tamu istimewa yaitu dari Dinas Kesehatan di bidang SKD. SDK, maaf. Di bidang SDK, SDK ini merupakan singkatan dari sumber daya kesehatan. Dan tentunya ada narasumber yang merupakan orang-orang hebat, orang-orang yang ahli di bidangnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji. Dengan mengusung tema, kali ini kita akan membahas seputar KIE atau Komunikasi Informasi dan Edukasi, pengawasan obat dan sarana pelayanan kefarmasian di Kabupaten Mesuji. Langsung aja, untuk kamu yang penasaran silahkan untuk tonton ataupun cek live streamingnya di fanspage Facebook Mesuji Radio, dan juga kamu bisa mendengarkan secara streaming 97 FM Mesuji Radio pada On Air Talkshow kali ini di aplikasi Jogja Streamer yang bisa sahabat Mesuji semua download di Play Store ataupun App Store yang ada di smartphone canggih kamu. Oke, langsung saja daripada lama-lama, kali ini kita tentunya sudah kedatangan tamu istimewa, laki-laki dan juga perempuan yang ganteng dan juga cantik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, dan kita akan membahas seputar kefarmasian. Halo, sebelumnya saya akan menyapa dulu nih Bapak dan juga Ibu, daripada nanti sahabat Mesuji di rumah penasaran kan, langsung aja kita kenalan terlebih dahulu, nama beserta jabatannya atau mungkin alamat rumahnya nih. Izin untuk Bapak dulu. Oke, siap. Izin, Bu Melinda. Nama saya Ahmad Aribowo. Di Dinas Kesehatan saya menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Saya tinggal di Margojadi, Kecamatan Mesuji Timur. Ya. Alamat rumahnya berarti di Margojadi. Oke. Sekarang kita gantian nih dengan narasumber kita, seorang wanita yang tangguh kelihatannya dan juga tentunya ahli di bidangnya. Oke Bu, silakan perkenalan diri dulu beserta jabatannya serta alamat rumahnya. Ya, terima kasih Mbak Melinda. Ya, perkenalkan, nama saya Dini Natalia, sarjana farmasi apoteker. Jabatan saya sebagai subkoordinator kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, alamat di Desa Berasan Makmur, Tanjung Raya. Oke, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah berkenalan dan sempat datang di studio Mesuji Radio. Kali ini kita akan membahas mengenai edukasi kefarmasian ya Pak ya. Berarti kalau bahas farmasi nih, yang terlintas di pikiran saya itu nggak terlepas dari yang namanya obat-obatan dan juga racikan obat. Mungkin kalau misalnya masyarakat awam tentunya yang menilai bahwa obat ini merupakan jenis benda yang diminum ataupun ya diminum, kebanyakan obat ya, nggak mungkin dimakan. Diminum untuk menyembuhkan suatu penyakit tertentu. Tapi saya mau tanya nih sama Pak Kadip, sebenarnya pengertian dari obat itu apa sih Pak? Kita bicara obat sesuai regulasi media dulu ya. Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian. Apotek obat adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Itu. Oke. Jadi obat itu ada beberapa macam, ada obat jadi, ada obat paten, ada obat asli, ada obat esensial. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, macam-macam obat yang sudah disebutkan tadi, ada 4 ya Pak ya? Iya, ada 4. Oke, yang pertama obat jadi. Jadi obat jadi itu obat dalam keadaan murni atau campuran serbuk, cairan, salep, tablet, pil, suppositoria, dan lain-lain. Suppositoria ini obat yang dimasukkan lewat anus, yang mempunyai teknis sesuai fungsi lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
Nah, yang kedua itu ada obat paten. Jadi obat paten itu nama dagang dari terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli pabrik yang memproduksinya. Yang ketiga ada obat asli, obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Dan yang terakhir itu ada obat esensial, obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial yang ditetapkan oleh Menkes. Oke, jadi itu merupakan penjelasan dari macam-macam obat. Yang pertama, sahabat Mas Suji, perlu diketahui ada beberapa macam obat, yaitu pertama obat jadi, obat paten, obat asli, dan juga obat esensial. Ini tentunya jenis-jenis obat yang sudah lama ya Pak ya, dari zaman dahulu, dari zaman sudah ada dibentuknya kefarmasian, jenis-jenis obat ini memang sudah ditetapkan ada 4 ini. Obat jadi, obat paten, asli, dan juga esensial. Nah, kalau misalnya tadi sempat Pak Kabid bilang obat jadi, ini penjelasannya obat dalam keadaan murni ataupun campuran, dalam artian serbuk, cairan, salep, tablet, pil, supositoria, dan lain-lain. Nah, supositoria mungkin bisa dijelasin nih Pak, karena dari namanya aja udah benar-benar bahasa Inggris ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak pengertian dari supositoria ini? Iya, supositoria itu pemberian obat berupa bisa gel, cairan, atau kapsul yang dimasukkan lewat anus. Itu. Nah, itu kalau yang sehari-hari bisa kita jumpai itu seperti obat pencahar atau obat untuk yang susah BAB, obat nah itu yang dimaksud obat supositoria. Jadi cara pemasukannya, cara menggunakannya seperti itu. Jadi obat ini masuk dalam kategori obat keras atau enggak Pak? Kalau obat keras itu tergantung dari isinya Mbak ya. Tergantung dari isinya, berarti ada jenis obat supositoria, supositoria benar ya? Ini yang memang mengandung dosis yang tinggi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi bukan masalah dosisnya, jadi cara pemberiannya. Cara pemberian. Cara beda. Nah, nanti kalau bicara obat keras itu memang dosis nanti. Gitu Mbak. Oke. Kalau misalnya ada orang yang susah buang air besar dan memang obat-obatan warung ya Pak ya, itu tidak mampu untuk mengatasi penyakit tersebut, berarti obat ini harus dengan resep dokter. Ya, berarti ini nggak dijual di beberapa minimarket ataupun apotek. Tergantung isinya Mbak. Tetap tergantung dengan isinya ya Pak ya. Iya. Ada yang dosis tinggi, memang ada juga yang pemberiannya lebih spesifik lagi. Soal kedalamannya segala macam. Nah, kebetulan saya perawat, jadi nanti kalau misalnya di rumah sakit itu ada teknik-teknik tertentu pemberian obat melalui supositoria seperti itu. Tergantung dengan isinya, berarti nanti misalnya seorang perawat harus mengetahui ataupun mengecek identitas dari obat tersebut. Mungkin ada juga konsumen tersebut, biar nanti bisa tepat sasaran pemberian obatnya ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Itu merupakan pengertian dari obat nih sahabat Mas Suji. Ada beberapa macam jenis obat, yaitu ada 4 kurang lebihnya. Nah, saya mau tanya nih sama Bu Deni. Kalau tadi Bu, kita sudah membahas tentang pengertian dari obat sendiri. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari diberikannya obat ini? Setiap obat itu punya manfaat ya, tapi setiap obat juga punya efek samping, baik yang efek samping yang biasa ataupun yang merugikan seperti itu. Jadi karena itu gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakainya, jangan melebihi dosis, jangan melebihi dari aturan pakai. Nah, tujuan dari pemberian obat itu, yang pertama kita pasti ada beberapa obat yang untuk menghilangkan nyeri. Misalnya kita seperti sakit kepala, sakit perut, nah itu pemberian obat itu untuk menghilangkan nyeri tersebut. Nah, yang kedua kalau khusus untuk obat-obat topikal atau obat-obat yang diberikan di luar tubuh seperti di kulit, itu untuk memiliki efek lokal. Jadi efeknya tidak ke dalam ya, tapi efek lokal di sekitar kulitnya atau efek topikal. Yang ketiga, yang diharapkan dari pemberian obat itu memiliki efek samping yang minimal. Jangan sampai efek samping dalam pemberian obat itu malah menyebabkan penyakit lain kepada pasien tersebut. Dan yang terakhir, tentu saja obat itu ditujukan untuk menyembuhkan penyakit seperti itu. Oke. Obat topikal. Jadi obat topikal ini pengertian secara jelasnya obat apa Bu? Obat yang diberikan secara topikal biasanya diberikan di sepanjang kulit Pak.
Berarti di Seperti bagian luar aja. di bagian luar, tidak ke dalam ya. Seperti salep, krim yang kita pakai. Oh, berarti kita ngomongin tentang krim-krim skincare nih. Oh, boleh. Itu merupakan jenis obat topikal. Iya. Karena digunakan di bagian luar. Ya, kalau dia krim kecantikan yang memang diresepkan dari dokter, itu pasti obat, Mbak. Oh, dalam artian yang legal, Iya, ya Bu ya. legal. Itu berarti bisa dibilang obat. Apapun yang legal dan juga resep dari dokter yang legal maksudnya Iya. Ibu, itu berarti bisa dibilang obat. Iya. Namun obat topikal jenisnya. Iya, dia jenisnya pemberian obat topikal karena pemberiannya di luar. Segala sesuatu ataupun obat yang kegunaannya di bagian luar berarti Dan untuk namanya kulit ya, Mbak. topikal. Dan untuk kulit. Iya. Untuk kulit saja ya, Bu ya. Iya. Berarti obat topikal ini sesuai dengan namanya ya, Iya. topikal hanya di bagian luar dan tentunya untuk kulit saja. Nah, itu merupakan tujuan dari pemberian obat. Tentunya dalam mengkonsumsi obat kita juga harus memperhatikan aturan ya, Iya, Bu ya. aturan Jangan aturan pakainya jangan berlebihan. Nanti takutnya kan ya namanya juga nggak sesuai dengan standar yang memang sudah ditentukan, pasti hal-hal yang tidak diinginkan nanti takutnya terjadi kan. Oke, nah sebenarnya apa Bu? Ataupun ada nggak sih beberapa langkah dalam memberikan obat? Kalau misalnya tadi kan kita sudah membahas tentang pemberian obat. Tentunya dari kita seorang nakes misalnya untuk mereka para masyarakat yang memiliki keluhan, kita wajib memberikan pelayanan dengan maksimal dengan cara misalnya kita menjelaskan tentang obat yang memang dibutuhkan, atau mungkin kita harus mengetahui secara jelas identitas dari konsumen dan lain sebagainya. Kali ini saya mau tanya sama Pak Kabid, sebenarnya ada nggak Pak beberapa langkah dalam pemberian obat? Oke. Jadi untuk pemberian obat ya yang sering diterapkan teman-teman medis para medis khususnya untuk yang di rumah sakit, jadi itu ada 7 langkah yang bisa untuk pemberian obatnya. Yang pertama itu benar pasiennya, yang kedua benar obatnya, yang ketiga benar dosisnya, yang keempat benar cara pemberiannya, yang kelima benar waktu, yang keenam benar informasi, dan yang terakhir benar dokumentasinya. Seperti itu, Mbak. Oke, itu merupakan penerangan beberapa prinsip. Ada 7 prinsip ya Pak, 7 prinsip 7 benar dalam memberikan obat. Yang pertama yaitu benar pasien. Yang dimaksud dengan benar pasien ini apa Pak? Jadi gini, waktu kita teman-teman perawat misalnya di rumah sakit, waktu akan memberikan obat melalui infus misalnya, dia akan memastikan, kita lihat di dokumen pasien tadi, resep dari dokter tadi, dilihat, kita tanyakan kembali apakah benar Bapak A. Nah, kalau dia benar, baru kita berikan. Nah, seperti juga benar obatnya, kita pastikan dulu obat apa yang mau kita lihat berikan, kita lihat labelnya, kita lihat juga resepnya. Itu meminimalisir kesalahan dalam pemberian obat. Ada juga benar dosisnya, kita lihat dosisnya ya 3 kali sehari kah, 4 kali sehari kah, terus berapa dosis miligram yang harus diberikan kepada pasien, atau berapa tablet yang harus diberikan kepada pasien, atau kalau sirup harus berapa sendok. Terus ada yang keempat itu cara pemberiannya, misalnya itu ada salep yang digunakan untuk kulit, jangan digunakan untuk mata, Ya. itu sudah berbeda ya. Terus ada cairan infus yang seharusnya dimasukkan lewat pembuluh darah, jangan diminum, seperti itu. Terus ada benar waktunya, kita lihat waktunya, misalnya ada obat pemberian 3 kali sehari, 3 kali sehari, dalam sehari itu ada 24 jam, berarti kita bagi 3, jadi per 8 jam kita memberikan obat tersebut. Terus benar informasinya, jadi setiap obat itu memiliki efek, ada juga efek samping. Nah, itu juga kita berikan penjelasan kepada pasiennya, nanti efek sampingnya seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi efek samping tersebut. Dan yang terakhir benar dokumentasinya, jadi teman-teman medis atau para medis yang ada di rumah sakit contohnya itu selalu mendokumentasikan obat-obat apa saja yang telah diberikan, seperti itu. Nah, itu juga bisa diterapkan di rumah, misalnya pasien dengan kondisi rawat jalan. Nah, itu biasanya kita libatkan keluarga pasien untuk dalam pemberian obat. Ada beberapa program tertentu di dinas kesehatan seperti TB, jadi teman-teman pemegang program itu turun langsung ke masyarakat, mengecek benar nggak sistem pemberiannya, cara pemberiannya.
kita cek ke keluarganya, gimana cara pemberiannya, sudah benarkah, seperti sidak lah. Oke. Gitu, Mbak. Dan sidak ini memang diharuskan ya Pak ya? Iya, gitu. Jadi Karena- ada program memang kita. Ada programnya? Iya, ada programnya. Berarti ini para pasien harus bertemu dengan nakesnya untuk mengetahui kejelasan dari keluhan pasien. Betul sekali. Kalau misalnya pasiennya ini berbohong, tetap terlihat ya Pak Bu ya? Iya. Misalnya yang dirasakan itu benar-benar pusing, demam dan lain sebagainya, kan kelihatan nih biasanya dari raut wajahnya, auranya aura orang sakit gitu kan. Tapi karena dia nggak pingin, takutnya nanti dirujuk kemana atau dikasih obat yang pahit segala macam. Misalnya nih takut sama minum obat ya Bu ya, karena rasanya pahit dan lain sebagainya. Jadi dia bohong nih, itu tetap ketahuan. Gimana cara kita sebagai seorang nakes mengetahui kejujuran dari keluhan konsumen tersebut, atau tanya dengan keluarganya atau bagaimana Pak? Oke. Jadi untuk pengalaman kita ya, misalnya ada kondisi pasien tersebut, misalnya dia datang dengan keluhan panas, karena dia tidak bisa minum pil, biasanya sudah dewasa, tidak mau minum pil, ya kita cek suhunya. Kok masih panas, kita cek dari keluarganya apakah sudah benar diminum, kita cek jumlah obat yang ada tersedia, benar nggak berkurangnya. Biasanya kalau kita udah cek jumlah obat tersedia, misalnya datang di hari Senin, di hari Selasa kok masih panas, kita cek tersediaan obat yang ada di pasien ternyata masih berkurang satu, nah berarti kan pasien berbohong, seperti itu, sampai ke situ gitu. Oke, tapi kalau membahas tentang benar obat nih Pak, misalnya ada obat merek A, kita sebut dengan merek A. Obat di situ sudah ada keterangan informasi di labelnya bahwa boleh diminum dengan usia 5 sampai dengan 10 tahun misalnya. Tapi saya nih, karena saya malas buat ke apotek atau lain sebagainya, obat adik saya di rumah saya minum, itu sebenarnya nggak berpengaruh apa-apa atau ada pengaruhnya Pak? Ada. Biasanya kan banyak nih ya para pasien ini karena mager gitu kan, buat ke puskesmas terdekat atau mungkin ke apotek terdekat, akhirnya obatnya sama nih, misalnya obat yang ada di rumah ini obat jenis A untuk menyembuhkan sakit kepala, yang dirasakan kakaknya ini sakit kepala juga. Nah kan padahal kakaknya ini usianya misalnya 20 tahun, berarti udah bukan aturan untuk dia minum kan Pak ya, misalnya ini sirup nih. Iya. Nah tapi dia minum karena dia merasa, ini jelas dosinya lebih rendah karena untuk usia 5 sampai dengan 10 tahun. Sedangkan saya 20 tahun misalnya begitu Pak. Iya. Nggak ada pengaruhnya atau ada Pak? Ada. Jadi dari segi dosis tadi ya, misalnya yang diminum sirup adiknya, ya pasti dosis yang seharusnya misalnya paracetamol yang tadi yang diminum ya. Paracetamol kalau untuk dewasa itu dosisnya 500 mg ya. Kasih. Nah kalau untuk anak-anak itu 125 mg per sendok. Nah kalau kita minum 120 mg itu efek untuk menurunkan panasnya kurang atau untuk mengurangi nyerinya, seperti itu. Dan perlu diingat juga, misalnya tadi contohnya tadi sakit kepala ya, dengan pasien misalnya sampean sama masnya datang dengan usia sama, datang ke dokter, belum tentu obat untuk penghilang nyeri atau untuk obat sakit kepalanya sama-sama paracetamol. Karena obat untuk penghilang nyeri ada beberapa macam, contohnya paracetamol, ibuprofen, tramadol, sama fenama dan lain-lain, seperti itu. Jadi sebaiknya jangan dicoba-coba. Jangan dicoba-coba karena nanti takutnya nggak kebal juga kan. Nah, Kita usianya udah lebih tua ataupun Iya. lebih banyak tingkat lebih tinggi daripada usia adik kita gitu kan, takutnya kan nggak kebal gitu ya Pak ya. Oke, jadi jangan coba-cobalah karena apotek ini sejauh-jauhnya apotek di mana sih? Aduh, selagi kita masih bisa mengendarakan kendaraan kita ataupun jalan kaki biar lebih sehat, ya udahlah sambil olahraga juga kan ya Pak ya. Itu merupakan penjelasan dari 7 langkah dalam memberikan obat. Nah, sahabat Mas Suji perlu diketahui bahwa dalam memberikan obat ada 7 langkah. Yang pertama, benar pasiennya. Jadi, kita sebagai nakes harus mengetahui identitas secara pasti dari pasien. Kemudian benar obatnya, baca label obat, aturannya biasanya kan ada aturan diminumnya 3 kali sehari, 4 kali sehari, atau 2 kali sehari, dan itu setiap jenis obat juga berbeda-beda. Kemudian benar dosisnya, benar cara pemberiannya, benar waktunya, benar informasi seputar obatnya. Misalnya nakes juga harus menjelaskan tentang efek samping ya Pak dari obat tersebut, karena tentunya setiap obat itu ada efek sampingnya. Dan yang terakhir dari langkah memberikan obat yaitu benar dokumentasi. Itu merupakan penjelasan dari beberapa langkah pemberian obat.
Nah, nggak kerasa ternyata kita sudah 30 menit kurang lebihnya ya Pak Bu ya, Oh iya. dalam berbincang-bincang mengenai edukasi kefarmasian ini kepada masyarakat tentunya yang ada di Kabupaten Mesuji. Tapi sebelum kita jeda ataupun coffee break ya, cacanya ya Pak Bu ya, saya mau tanya nih sama Bu Deni. Kalau tadi saya sudah tanya sama Pak Kabid mengenai beberapa langkah dalam memberikan obat, lalu saya pengen tanya, obat ini kan jelasnya ya Bu, ada legal dan juga ilegal. Yang namanya legal berarti itu merupakan obat, seperti itu. Berarti kalau misalnya bukan legal, maksudnya ilegal, itu disebut apa Bu? Obat yang legal atau bagaimana? Ini obat ilegal ya Mbak ya. Jadi kita harus tahu dulu, paham apa bedanya antara obat legal dan obat ilegal. Jadi kalau obat legal itu obat yang pasti sudah memiliki izin edar dan dia juga sudah terdaftar. Di mana izin edar untuk obat ini di Indonesia dikeluarkan oleh Badan POM seperti itu. Jadi kalau obat legal itu obat yang sudah terdaftar, sudah memiliki izin edar dari Badan POM dan dapat diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan obat ilegal itu adalah kebalikannya. Obat yang selama proses perjalanannya dari bahan baku, dari pabriknya hingga ke tangan konsumen itu menyalahi atau tidak sesuai dengan ketentuan, dan dia tidak memiliki izin edar ataupun terdaftar di Badan POM Indonesia, seperti itu. Jadi memang harus dibuktikan dengan izin edar ataupun BPOM, walaupun sebenarnya obat itu memang tepat digunakan, tapi sebagai buktinya kita memang harus ada izin ya Pak ya, Bu ya. Oke. Berarti bisa dibilang pengertian dari obat ilegal itu tidak memiliki izin edar. Ya. Nama produsen berbeda dari obat asli, kemudian tampilan kemasan berbeda, kualitas cetakan kemasan lebih pudar, bentuk huruf pada dus lebih terang, dilanjut dengan efek yang dirasakan berbeda dari yang seharusnya, bahkan tidak memberikan efek sama sekali. Kalau misalnya sahabat Mesuji merasa, tapi kalau misalnya obat ilegal ini dijual belikannya di mana sih Bu? Kebanyakan di beberapa oknum tertentu atau bagaimana? Selama ini kan kami pengawasan obat bersama dengan Lokapom Tulang Bawang ya Mbak. Jadi kemarin juga kita sudah beberapa kali sidak pasar nih. Jadi kita juga banyak menemukan obat-obat ilegal. Contohnya sih yang banyak kita temukan di masyarakat opsagi. Jadi kalau Bapak Ibu masyarakat mungkin ke pasar ya, biasanya sakit nyeri, sakit gigi, itu ada sediaan plastikan apa ya? Yang satu plastik isinya 5 butir atau 4 butir tablet pakai bit. Jadi itu tidak ada izin edarnya. Tidak ada izin edar. Jadi seperti kayak satu kemasan itu isinya 5. Dan kita tidak tahu 5 tablet itu apa saja di dalamnya. Itu seperti kayak opsagi, obat sakit gigi ya, yang di pasaran seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai membeli obat yang tidak diizin edar karena kita tidak tahu obat itu apa di dalamnya. Tidak tahu efek dosis yang diberikan di dalam kemasan tersebut apa. Seperti itu. Yang dirasakan masyarakat memang ketika meminum obat tersebut sakit saya hilang misalnya. Terus badan saya gres nih ketika dia sakit encok atau apa ya. Badan saya langsung sehat kan, seperti itu. Tapi kita nggak tahu pemakaian jangka panjangnya obat tersebut dapat menyebabkan penyakit yang lebih fatal lagi dibanding penyakit yang dia hadapi sekarang, seperti efek itu. sampingnya ya Bu ya. Nah, sebenarnya apa Bu dampak dari penggunaan obat ilegal? Ya, dampak. Izin Bu jangan dijawab dulu karena kita akan jeda setelah beberapa lagu berikut ini. Jadi stay tune terus radionya di 97 FM Mesuji Radio. Hey, buat kamu yang masih suka bertanya-tanya sebenarnya gimana sih caranya dengerin 97 FM Mesuji Radio tanpa menggunakan aplikasi bawaan? Ya, mungkin kadang kamu suka ngeluh ya karena frekuensinya yang nggak kejangkau lah dan lain sebagainya. Nah, kamu nggak perlu khawatir nih sahabat Mesuji, karena sekarang 97 FM Mesuji Radio sudah bisa didengarkan secara streaming menggunakan aplikasi loh. Apa nama aplikasinya? Yaitu aplikasi Jogja Streamers. Caranya gimana? Gampang banget. Kamu bisa download aplikasi Jogja Streamers di Play Store yang ada di HP kamu. Kamu buka Play Store, ketik Jogja Streamers. Setelah itu kamu download, kamu install. Buka aplikasi Jogja Streamer dan ketik di fitur pencarian pada aplikasi Mesuji Radio. Sudah deh, kamu sudah bisa mendengarkan secara streaming 97 FM Mesuji Radio. Gampang banget kan? Yuk download sekarang juga untuk mendengarkan 97 FM Mesuji Radio secara streaming. FM 97 FM Mesuji Radio.
Oke, sahabat Mesuji, masih bersama kami di 97 FM Mesuji Radio. Bersama saya Melinda dan juga ada dua orang narasumber kita. Ada Pak Kabi dan juga Ibu Subkoordinator Kefarmasian. Kali ini kita akan kembali membahas seputar mengenal perbedaan obat legal dengan obat ilegal yang sudah dijelaskan oleh Bu Deni tadi selaku Subkoordinator Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji. Lalu sebenarnya apa, Bu Deni, dampak dari penggunaan obat ilegal? Ya, untuk penggunaan obat ilegal ya, kalau kita penggunaannya secara topikal atau untuk kulit, itu efek sampingnya dapat berkepanjangan seperti reaksi fotosensitivitas dan sindrom Stevens-Johnson. Kalau untuk sindrom Stevens-Johnson, Bapak Ibu masyarakat bisa cek di Google ya, bagaimana sindromnya. Itu seperti bercak-bercak merah di sekujur kulit ya, dari tangan, kaki sampai punggung, seperti itu. Dan untuk efek samping, kalau kita untuk pemberian obat oral terhadap organ, yaitu dapat menimbulkan kerusakan ginjal, kerusakan hati, moon face atau muka yang seperti bulan purnama ya, dan kerusakan jantung hingga menyebabkan kematian, seperti itu. Berarti nanti Bu Deni, kalau misalnya nih ada beberapa krim yang dijual di pasaran, di warung-warung itu banyak ya, biasanya yang tidak ada lambang BPOM-nya, itu berarti bisa dibilang obat dengan jenis ilegal, maksudnya obat ilegal, karena tentunya efek sampingnya bisa lebih parah daripada obat yang legal gitu ya Bu ya? Iya, karena kan Indonesia sendiri punya suatu badan ya, memang dikhususkan untuk mengatur perizinan izin edar obat. Obat dan makanan ya Bu ya? Obat dan makanan. Kenapa hal itu dibikinkan badan seperti itu? Untuk mengawasi dan membuat aman obat itu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi ketika Bapak Ibu masyarakat beli krim racikan ya, kita bilang ya, apalagi sekarang kan banyak krim kecantikan ya yang nyebabin kulit lebih cepat putih atau glowing. Nah, itu tanpa resep dokter yang satu. Yang kedua, tidak punya izin edar, jangan dipakai karena kita tidak tahu obat apa saja yang tercantum di dalam krim racikan tersebut. Tapi Bu Deni, kalau misalnya krim racikan dokter itu sudah pasti legal semua atau ada yang ilegal? Tapi itu racikan dokter gitu kan? Tergantung dokter tersebut punya izin praktek atau tidak. Berarti tergantung dari dokternya. Kalau misalnya beliau tidak memiliki izin praktek, bisa dibilang obat yang ilegal. Seperti itu bukan Bu? Yang pertama adalah sebenarnya masalah pembuatan krim racikan itu adalah ranahnya apoteker. Karena untuk dispensing atau pencampuran obat itu ranahnya apoteker. Tapi kalau untuk pemberian dosis obat, pemberian resep itu adalah ranahnya dari dokter. Jadi krim dari resep racikan dari resep dokter yang dibuat oleh apoteker. Makanya ketika kita ke klinik kecantikan, itu ada apoteker penanggung jawab di situ. Oke. Jadi bertanggung jawab penuh berarti ya Bu ya. Jadi dokternya meresepkan, misalnya pasien A dia punya keluhan jerawat yang butuh obat hidrokinol atau golongan apa, itu akan diresepkan, dikirimkan ke apotek dari klinik tersebut. Nah, nanti dari apotekernya membuat racikannya dan itu diserahkan ke pasien. Kalau namanya krim racikan itu tidak bisa diproduksi secara massal ataupun diperjualbelikan ke orang-orang karena kan tiap orang berbeda kondisinya. Seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Kecuali krim tersebut punya izin edar dari Badan POM, seperti itu. Tapi ada ya Bu Deni, mungkin biasa kita temui juga di ini merupakan obat yang dijual belikan di beberapa warung. Obat ini nggak ada izin edarnya ataupun nggak ada BPOM-nya, tapi memang dipakai ataupun dikonsumsi oleh pasien itu sampai dengan saat ini masih aman-aman saja. Dan misalnya krim kecantikan nih, krim bagian luar topikal kulit nih misalnya ya Bu ya, itu sampai sekarang dia aman-aman saja, efek sampingnya nggak ada gitu kan misalnya. Itu bagaimana Bu? Sebenarnya ketika dia pemakaian dia merasa baik, tapi ketika banyak kasus terjadi, ketika dia men-stop pemakaian tersebut, baru muncul efek samping yang tidak diinginkan. Seperti misalnya dalam kulit dia muncul bercak hitam ya, bercak merah kadang bercak merah seperti itu. Mungkin itu efek samping dari obat-obat yang tidak diinginkan yang mengeluarkan hal-hal tersebut seperti itu. Kalau untuk obat, kalau dia memang obat ilegal, itu pasti kan kita belum percaya ya keamanannya dan khasiatnya seperti apa. Mungkin juga itu bisa menjadikan efek placebo dari masyarakat, atau mungkin juga memang dia baik karena dosisnya tinggi yang diberikan, karena tidak tercantum berapa miligram yang diberikan dosisnya. Ketika dosis tinggi, badan kita akan merasa sehat, Mbak.
tapi itu akan jadi kerusakan organ yang seperti dijelaskan dampaknya. Oh, Iya, kalaupun karena- misalnya tidak di bagian luar izin Ibu. Kalau misalnya tidak efek sampingnya tidak berada di bagian Iya. luar tapi di bagian dalam. Bisa, Seperti karena itu. pemakaian topikal juga dia akan masuk ke saluran pembuluh darah. Jika kita pemakaian lama berkelanjutan, itu bisa menumpuk dan itu bisa memperburuk kinerja ginjal seperti itu. Nyerangnya di bagian dalam ya, Bu ya. Ataupun misalnya kita kayak krim racikan, banyak kan kandungan sekarang merkuri ya. Kandungan merkuri kalau Bapak Ibu bisa baca juga, searching di Google, itu dia bisa menyebabkan kanker ovarium atau kanker serviks. Seperti itu. Nah, ini berkepanjangan Ini ya. bisa untuk pengingat kita semua nih sahabat Mas Suji, bahwasanya walaupun misalnya nih Bu, karena misalnya harganya lebih murah nih daripada krim-krim resep dokter khusus nih, misalnya kita harus buat konsultasi dulu sama dokter ataupun apoteker, jadinya beli di warung-warung aja yang lebih murah, yang mungkin menurut kita dosisnya tidak terlalu tinggi, Iya. makanya efek sampingnya di Nggak bagian kerasa, topikal nggak kerasa, tapi ini malah bisa menjadi bumerang untuk diri kita sendiri karena ngancemnya di bagian dalam, Iya. di bagian organ tubuh dalam ya, Iya. Bu ya. Iya. Nah, saya mau tanya nih sama Pak Kabid. Tadi kan kita sudah membahas tentang dampak dari penggunaan obat ilegal nih. Lalu seperti apa sih Pak? Biasanya kalau misalnya ada orang nih mengkonsumsi obat, ini naroknya atau meletakkan obat tersebut sembarangan di tempat yang panas lah, di bawah sinar matahari, jadi terpapar secara langsung. Ada yang menyimpannya di suhu ruangan dingin, bisa dibilang kulkas gitu ya Pak. Iya Pak ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak cara dalam penyimpanan obat yang baik? Jadi untuk cara penyimpanan obat ini juga sebagai edukasi ya untuk masyarakat, khususnya biasanya pasien rawat jalan ya yang menggunakan obat mandiri di rumah. Itu cara penyimpanannya, yang pertama selalu cek tanggal kadaluarsa obat yang tersimpan. Jadi di kemasan setiap obat legal itu pasti ada tercantum kadaluarsa obat. Apabila masyarakat belum paham, tanggal kadaluarsa itu bisa diawali dari kata ED, terus tanggalnya tanggal berapa. Terus ada juga yang EXP, date. Dispatch ya, kadaluarsa ya Pak ya? Karena saya di masyarakat sering ditanya nih, Pak mana sih kadaluarsa? Iya. Kok nggak ada tulisan kadaluarsa? Iya, tapi bagus masyarakat mau tanya Pak ya. Iya. Bingung tanya kan? Iya. Terus yang kedua, jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Jadi ada beberapa obat dewasa bisa pil kayak gitu. Kadang bisa dimakan sama anak-anak. Nah, itu kan sangat berbahaya. Seperti itu. Yang ketiga, simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat. Oke. Nah, itu fungsinya untuk mencegah kontaminasi dari luar, misalnya ada bakteri, ada virus yang masuk ke obat itu. Dan yang terakhir itu simpan obat di tempat sejuk dan terhindar sinar matahari langsung, atau ikuti aturan pada kemasan. Jadi pada setiap kemasan obat itu sudah tertera simpan pada suhu ruangan, misalnya simpan pada suhu yang dingin gitu. bisa juga itu. Lalu apakah obat itu bisa disimpan di kulkas Pak? Atau beberapa obat ada yang bisa, ada yang tidak? Sebaiknya tempat penyimpanan obat memiliki suhu ruangan. Hindari tempat dengan suhu yang panas dan hindari tempat penyimpanan obat dari paparan sinar matahari langsung. Hindari pula menyimpan obat pada suhu terlalu dingin, kecuali memang obat tersebut harus disimpan di lemari pendingin. Nah, untuk masyarakat bisa melihat dari kemasan ya, contoh-contoh obat yang disimpan pada suhu dingin seperti tadi, obat suppositoria yang dalam bentuk khususnya dalam bentuk kapsul ya. Karena kalau tidak dalam suhu dingin, dia kapsulnya bisa meleleh, jadi tidak bisa digunakan, jadi akan susah dimasukkan seperti itu. Dan ada obat-obat tertentu seperti cairan juga ada beberapa itu. Nah, Pak Kabid, dalam cara penyimpanan obat di rumah, yaitu salah satunya di poin nomor 3 ada simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat. Berarti kalau misalnya saya mau minum sirup, saya buka kan, posisinya itu terbuka kan Pak, itu nggak boleh lama-lama, harus segera ditutup lagi atau gimana? Betul. Itu takutnya nanti ada kontaminasi dari luar, terus suhunya juga tidak terjaga. Nah, itu terus ada misalnya debu atau bakteri masuk ke dalam situ, itu sangat berbahaya kalau digunakan. Makanya kalau teman-teman apoteker biasanya menganjurkan untuk obat itu maksimal 7 hari kalau untuk sirup ya, kemasan sirup. Setelah
sirup itu dibuka, 7 hari setelahnya sudah tidak bisa digunakan lagi, walaupun terlihat kondisinya masih bagus. Seperti itu. Biasanya ada penandanya nggak Pak? Jadi apa jenis obat berdasarkan penandaan pada kemasan obat? Biasanya kan ada nih obat yang memang harus disimpan di suhu yang dingin karena takutnya kayak obat yang disebutkan Pak Kabit tadi takutnya meleleh karena bentuknya tablet gitu ya Pak ya? Iya. Nah, jadi apa sih jenis-jenis obat berdasarkan dari penandaan pada kemasan obat? Takutnya masyarakat lupa nih, walaupun misalnya nakes sudah memberikan informasi mengenai obat harus disimpan di tempat bla bla bla, tapi kalau misalnya tidak ada tanda secara langsung dari kemasannya, kadang kan masyarakat suka lupa nih Pak. Pasien suka lupa, aduh, udahlah obat ini taruh di tempat yang panas saja malah jadinya meleleh gitu kan? Jadi untuk tanda dari kemasan obat, kita biasanya melihat dari jenis obat yang ditandain. Seperti ada obat bebas, terus ada obat bebas terbatas, terus ada obat keras, terus ada obat golongan narkotika, itu ada 7. Selanjutnya ada obat fitofarmaka, ada obat herbal standar, dan ada yang terakhir 7 obat herbal atau jamu. Jadi jamu juga masuk di sini. Contohnya kalau obat bebas itu golongan obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Kode ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Di negara-negara barat, obat ini disebut OTC atau over the counter. Obat OTC paling aman dan bisa dibeli bebas di warung, toko obat maupun apotek. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada obat bebas terbatas. Yang tadi obat bebas tadi bisa contohnya itu paracetamol ya. Untuk penurun panas atau obat nyeri, ada vitamin, ada multivitamin, dan antasida. Antasida itu ada obat kunyah untuk mah, seperti itu. Dan kedua ada obat bebas terbatas. Jadi golongan obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Jadi bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Meski gejala dan keluhan penyakit sama, obat yang digunakan belum tentu sama. Obat ini ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Saya ulangi, lingkaran biru bergaris tepi hitam. Penggunaan obat ini pun harus mengikuti aturan penggunaan yang tertera pada kemasan. Nah, selain itu terdapat 5 jenis obat bebas terbatas, yaitu kita tandai dengan P.0NO.1. Di situ ada keterangan awas obat keras baca saat dipakai. Yang nomor 2 ada awas obat keras hanya bagian luar dari badan. Nah, itu yang kode nomor 2 ya. Jadi terus yang ketiga ada PNO3 awas obat keras tidak boleh ditelan. Tuh. Nah, terus ada PNO4 itu awas obat keras hanya untuk dibakar. Terus yang terakhir PNO5 awas obat keras itu seperti obat wasir, jangan ditelan walaupun bentuknya pil. Tadi. Nah, contoh obat bebas terbatas itu yang sering kita temui, contohnya CTM. Kalau bahasa ini ya cloferitamine maleat. Itu biasa sering digunakan masyarakat untuk obat alergi atau obat gatal. Ada juga teopilin, itu biasanya untuk asma. Ada tremenza dan lactobion. Terus ada juga obat keras. Golongan obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Jadi kalau ada obat dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam, itu obat keras. Dan di dalamnya ada huruf K di tengah-tengah menyentuh garis tepi. Nah, obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Perlu diketahui, obat ini tidak bisa sembarang dikonsumsi karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparah penyakit, atau menyebabkan kematian, sehingga harus digunakan sesuai aturan yang tepat. Terus yang keempat itu ada obat golongan narkotika. Nah, ini yang sangat familiar mungkin di dalam masyarakat ya. Ya, narkotika. Biasanya kalau dengan narkotika ini udah pasti yang hal-hal yang wah gitu kan. Malah ini berkaitan dengan hukum malahan kan, narkotika kalau dengernya gitu.
Jadi penjelasannya apa ini narkotika, Pak? Ya, jadi banyak pertanyaan, narkotika ini sebenarnya legal apa? Iya, wah ini jelasnya ilegal nih, gitu kan kadang. Kenapa nggak ada? Masyarakat yang belum tahu. Ya. Jadi kalau obat golongan narkotika itu sebenarnya kalau produksinya atau ini tepat mempunyai izin edar itu termasuk obat legal ya. Dan itu memang digunakan dalam dunia kesehatan. Obat narkotika itu merupakan obat golongan paling berbahaya. Paling berbahaya si narkotika. Narkotika karena efek sampingnya, ketergantungannya itu tinggi. Jadi golongan obat narkotika mempunyai simbol seperti tanda plus tambah dengan lingkaran berwarna merah. Jadi saya ulangi, tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Oke, ini perlu diingat juga ya Sahabat Mas Suji. Jadi kalau misalnya nanti lupa, Sahabat Mas Suji masih bisa mendengarkan live streaming kita di fanspage Facebook Mas Suji Radio. Oke, bisa dilanjut Pak Kabid. Obat ini hanya didapatkan dengan resep dokter ya. Saya ulangi, obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, dengan tanda dokter, dengan tanda tangan dokter, disertai nomor izin praktek dokter pada resep tersebut dan tidak dapat menggunakan salinan resep. Jadi teman-teman apoteker atau di apotik mereka sangat-sangat selektif untuk memberikan obat-obatan tersebut. Ya. Nah, obat-obatan narkotika atau psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini paling berbahaya pada penggunanya, sehingga pemakaiannya perlu diawasi dengan ketat sesuai anjuran dan kebutuhan. Selain itu, obat narkotika dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan mempengaruhi perilaku serta aktivitas di titik tertentu. Oke. Selanjutnya ada obat fitofarmaka. Golongan obat ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau di lingkaran kuning tepi warna hijau. Beda obat fitofarmaka dengan obat herbal biasa terletak pada proses pengolahan bahan herbal yang telah ditunjang oleh bukti ilmiah secara penelitian klinis sampai ke manusia sehingga dapat disetarakan dengan obat modern. Penelitian klinis akan lebih meyakinkan pada dokter untuk menggunakan obat fitofarmaka karena telah teruji. Oleh karena itu, obat ini dapat disertakan dengan obat-obatan modern lainnya. Contoh golongan obat fitofarmaka adalah obat untuk memperkuat daya tahan tubuh Anda. Itu suplemen. Nah, yang keenam itu ada obat herbal terstandar. Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning, garis tepi hijau, dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Obat ini merupakan obat yang diekstrak dari bahan alami seperti dari tanaman, hewan, maupun mineral. Umumnya, obat ini telah ditunjang dengan bukti klinis, yaitu secara penelitian, praklinis, uji toksisitas, produksinya melewati proses rumit, keterampilan, dan teknologi tinggi. Contoh obat herbal terstandar adalah obat untuk meredakan rasa nyeri saat haid, dan obat untuk menyembuhkan diare. Itu biasanya ada yang dijual bebas di minimarket, obat pereda nyeri haid. Iya benar, penambah darah biasanya Pak. Penambah darah bisa juga, ada juga. Dan obat yang terakhir yaitu obat herbal atau jamu yang kita sebut. Nah, kemasan obat herbal dilabeli dengan gambar logo tumbuhan dan pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar dari obat herbal tersebut dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Jadi obat herbal atau jamu biasanya diwariskan secara turun-temurun secara beberapa generasi karena dinilai berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Contoh obat herbal yang sering ditemukan di pasaran adalah obat untuk mencegah masuk angin. Seperti itu, yang kemasan cair saset sering kita temui di minimarket. Ya, itu pasti udah ada labelnya, ya udah penandanya, yaitu gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau. Berarti ya Pak Kabid ya, dalam setiap kemasan obat itu selalu dilabeli dengan label-label yang berbeda. Kadang kita bisa mengetahui jenis obat tersebut dari labelnya. Seperti tadi obat paling berbahaya karena tentunya memiliki dosis tinggi yaitu narkotika atau psikotropika. Ini tentunya sudah dilabeli pada kemasannya yaitu logo plus ataupun tambah dengan lingkaran warna merah. Oke, jadi kita bisa mengetahui wah ini berarti obat berbahaya gitu kan Pak dari labelnya. Oke, itu merupakan beberapa jenis penanda dalam masing-masing jenis obat.
Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Bu Deni. Kalau tadi sudah diberikan penjelasan yang panjang lebar oleh Pak Kabid, saya mau tanya dengan Bu Deni sesuai dengan tema kita hari Kabupaten Mesuji. Nah, sebenarnya apa sih sarana pelayanan kefarmasian ini? Oke, terima kasih Mbak. Ya, tadi kita sudah membahas tentang obat ya, bagaimana obat itu, jenisnya apa, penandaannya bagaimana. Nah, yang selanjutnya yang kita perlu ketahui adalah bagaimana cara kita mendapatkan obat tersebut, seperti itu. Nah, obat-obat itu bisa kita dapatkan melalui Saryanfar. Itulah sarana pelayanan kefarmasian. Oh, ada singkatannya ya, Bu ya. Iya. Saryanfar, sarana pelayanan kefarmasian. Oke. Jadi Saryanfar itu adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian seperti apotik, instalasi farmasi rumah sakit, puskes, klinik, toko obat atau praktek bersama. Jadi praktek pelayanan kefarmasian itu merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu hidup dari pasien tersebut, dan meliputi praktek pelayanan obat berdasarkan resep dan pelayanan informasi obat. Jadi praktek pelayanan kefarmasian itu adalah praktek pelayanan obat yang berdasarkan dari resep dokter dan juga pelayanan dari apoteker kepada pasien, seperti itu. Oke, sahabat Mesuji, itu merupakan pengertian dari Saryanfar atau sarana pelayanan kefarmasian. Lalu apa saja, Bu, jenis-jenis dari Saryanfar ini? Ya, kalau yang secara umum masyarakat bisa lihat ya, di Kabupaten Mesuji sendiri sudah banyak toko obat, sudah banyak apotik, sudah banyak puskesmas, klinik rawat inap atau klinik rawat jalan, ada juga rumah sakit. Yang belum ada mungkin klinik kecantikan ya, Mbak. Ya. Ya, harapannya di Mesuji ada ya, Mbak. Pak Kabid kenapa ngeliatnya gitu amat ya kalau bahas klinik kecantikan ya? Pengen cantik juga kan, Pak? Ya, karena klinik kecantikan juga merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian, seperti itu. Biasanya kalau kita nih, Bu, ngomongin tentang klinik kecantikan, terus apotek dan lain sebagainya, bisa kita ketahui bersama sahabat Mesuji di rumah di Kabupaten Mesuji ini sudah bisa dibilang banyak ya, Bu ya, orang yang sudah memiliki ataupun bisa dibilang apotek. Ya. Dalam artian orang yang mendirikan apotek. Nah, lalu sebenarnya bagaimana sih, Bu, untuk mendapatkan izin dari Saryanfar ini? Salah satunya mungkin dalam mendirikan apotek, klinik kecantikan dan lain sebagainya. Ya, kalau untuk Kabupaten Mesuji sendiri kita punya dinas satu pintu ya, atau DPMP TSP yang mengurus segala sesuatu perizinan baik dalam bidang kesehatan ataupun bidang-bidang lainnya, itu terpusat di dinas satu pintu, seperti itu. Jadi bagi masyarakat yang memang ingin untuk membuka toko obat atau membuka apotik atau klinik atau segala sesuatu yang berbentuk sarana pelayanan kefarmasian, bisa langsung berkomunikasi dengan dinas satu pintu. Dan yang terpenting adalah ketika kita membuka toko obat itu diperlukan tenaga teknis kefarmasian seperti D3 atau S1 farmasi. Sedangkan kalau untuk membuka apotik diperlukan tenaga kesehatan apotekernya, seperti itu. Jadi sebelum Bapak Ibu pergi ke dinas satu pintu, terlebih dahulu bekerja sama dengan tenaga kefarmasian terkait, seperti itu. Oke, jadi apoteker atau tenaga kefarmasian terkait itu merupakan penanggung jawab penuh ya, Bu ya. Kalau untuk khusus apotek memang harus apoteker, Mbak. Tapi kalau untuk toko obat tidak harus apoteker, bisa melalui D3 farmasi ataupun S1 farmasinya. Karena kalau toko obat dia hanya menjual obat bebas dan obat bebas terbatas. Kalau untuk apotek baru dia bisa menjual semua jenis obat. Iya, karena itu penanggung jawabnya langsung dari apotekernya. Jadi bagi masyarakat yang mau beli obat, selain obat bebas terbatas, belilah di apotik. Tapi kalau obat bebas terbatas bisa beli di toko obat. Jika menemukan toko obat yang menjual obat keras, ternyata itu bisa dilaporkan kepada dinas-dinas terkait karena perizinannya berbeda, seperti itu. Dan tentunya apabila kita ingin mendirikan sebuah toko obat atau klinik kecantikan, apotek dan lain sebagainya juga harus mendapatkan izin dulu ya, Bu ya. Nah, saya mau tanya nih sama Pak Kabid. Kalau tadi kita sudah membahas sama Bu Deni tentang sebenarnya apa saja jenis-jenis dari Saryanfar atau sarana pelayanan kefarmasian, lalu bagaimana cara mendapatkan izin untuk Saryanfar ini sendiri. Nah, kali ini saya mau tanya sama Pak Kabid, bagaimana Pak pelayanan ataupun pelayanan apa saja yang didapatkan dari Saryanfar. Kalau tadi nih izinnya kita sudah tahu ya, Pak, tentunya kita menghubungi dinas terkait ataupun yang menangani yaitu dinas satu pintu. Lalu apa saja yang didapatkan dari sarana pelayanan kefarmasian ini? Di situ ada
dua ya, kita bedakan ada dua jenis. Yang pertama toko obat yang seperti tadi udah dijelaskan sama Bu Deni. Jadi toko obat itu melayani informasi obat dan pemberian obat bebas terbatas yaitu. Jadi kalau untuk obat keras seperti antibiotik, apalagi narkotika, itu dipastikan toko obat tidak bisa melayani seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada apotek, puskesmas, rumah sakit, klinik itu melayani yang pertama untuk pengkajian dan pelayanan resep. Jadi resep dari dokter, teman-teman di apotek, puskesmas, rumah sakit dan klinik itu bisa melayani. Yang kedua dispensing itu mencampur obat ya, Bu Deni, racikan kalau bahasa kita. Nanti nomor 3 itu pelayanan informasi obat. Jadi kalau mau menanyakan seputar obat itu apa, bisa datang ke puskesmas, rumah sakit atau klinik atau ke apotek. Yang keempat itu konseling, jadi nanti dijelaskan obat-obat apa saja, ini jenis obat apa efek sampingnya, cara pemberiannya, seperti itu. Ya. Terus pelayanan kemanusiaan di rumah atau home pharmacy care. Terus ada pemantauan terapi obat atau PTO. PTO ini kalau nggak salah untuk program TB ya. Terus yang ketujuh ada monitoring efek samping atau meso, seperti itu. Mungkin kalau ada ini lebih spesifik bisa dijelaskan sama Bu Deni. Oke, mungkin Bu Deni mau menjelaskan mengenai penjelasan yang sudah dijelaskan dari Pak Kabid. Menambahkan, jadi buat Bapak Ibu masyarakat jika memang ingin mendapatkan pelayanan di keseharian PAR ya, untuk apotekernya langsung bisa dilayani dalam pelayanan resep yang pertama, yang kedua dalam peracikan ya, yang ketiga adalah pelayanan informasi obat. Jika Bapak Ibu pengen bertanya ini obat apa, misalnya datang ke apotek bawa obat, bungkus obatnya ya, Bu saya pengen tahu ini obat apa, nanti bisa dilayani langsung oleh apotekernya. Terus yang keempat konseling, misalnya dia punya keluhan penyakit yang bisa dilayani dengan obat bebas dan bebas terbatas, bisa berkonsultasi dengan apoteker. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit yang memang sudah tidak bisa di ranah apoteker, harus konseling dengan dokter ya, untuk mendiagnosa terlebih lanjut. Dan pemantauan terapi obat itu biasanya kita punya nomor telepon dari pasien, kita bisa pantau untuk terapi obatnya, dan untuk monitoring efek samping obat juga kita bisa konsultasikan langsung ke pasiennya. Kita bisa telepon apakah hari ini obat tersebut bisa ibu mendapatkan keluhan efek samping seperti apa, seperti itu. Dari itu pasien yang dapatkan pelayanannya dari apoteker di Sarana PAR, seperti itu Mbak. Oke, Sobat Mesuji, itu merupakan penjelasan dari Pak Kabid, Pak Ari, ya Pak ya, Pak Ahmad Aribawa dan juga Bu Deni selaku Subkoordinator Kefarmasian di Dinkes Kabupaten Mesuji. Apa saja yang didapatkan dari Sarana PAR? Tentunya banyak sekali, ya Pak Bu ya. Sarana pelayanan kefarmasian, ketika kita ingin konsultasi silahkan langsung datangi pihak-pihak terkait, yaitu bisa apoteker, bisa peresep obat ataupun dokter yang meresep obat tersebut dan lain sebagainya. Lalu kali ini tentunya kita sudah memasuki segmen terakhir Pak Bu. Saya mau tanya nih, apa kesan dan pesan dari Bapak dan juga Ibu mengenai tema yang sudah kita usung di pagi menjelang siang kali ini, yaitu komunikasi informasi dan juga edukasi dari Saryan Farm Kabupaten Mesuji. Mungkin Bu Deni bisa memberikan kesan, nanti dilanjut dengan Pak Kabid memberikan pesannya. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya KIE ini bertujuan buat masyarakat supaya lebih paham ya bagaimana obat itu seperti apa, penggunaan obatnya, dosisnya seperti apa, dan belilah obat yang legal. Saya tekankan sekali lagi, belilah kepada Bapak Ibu, belilah obat yang legal, dan belilah di Sarana PAR yang legal, Sarana PAR yang berizin. Karena kalau kita tidak tahu ketika obat itu ilegal, apakah khasiatnya bisa memberikan efek atau efek sampingnya yang bisa menyebabkan lebih parahnya lagi. Jadi buat Bapak dan Ibu, masyarakat Mesuji, untuk aman, untuk sehat, gunakan obat yang legal dan belilah di Sarana PAR yang legal. Terima kasih. Oke, dilanjut nih sama Pak Kabid. Kalau tadi Bu Deni sudah menjelaskan tentang pesannya, sekarang kesan yang telah ataupun akan diungkapkan oleh Pak Kabid. Seperti yang dijelaskan Bu Deni tadi, jadi gunakanlah obat secara legal di Sarana yang legal pula, karena
obat itu yang kita gunakan saat ini memiliki efek positif yang kita rasakan, belum tentu kedepannya positif juga. Dan bisa saya pastikan kalau obat itu ilegal, lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Seperti itu, Mbak. Ya. Cukup Pak, ada penambahan lagi? Bu Deni ada penambahan? Oke Sobat Mesuji, itulah perbincangan kami mengenai KIE atau Komunikasi Informasi dan Edukasi Pengawasan Obat dan juga Sarana Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Mesuji. Semoga informasi yang sudah kami bincang-bincangkan di pagi menjelang siang kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Melinda selaku host dan juga Bu Deni selaku Subkoordinator Kefarmasian di Kabupaten Mesuji, dan juga ada Pak Kabid SDK ya Pak, Sumber Daya Kesehatan betul di Kabupaten Mesuji. Pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.